Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Falklana dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2301020122 ingin menjelaskan tentang makalah Pancasila yang berjudul Fungsi dan Peran Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Baik, yang pertama adalah kata pengantar. Saya bacakan saja di sini. Bersyukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini membahas tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan saya menyusun makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran saya tentang pentingnya mempelajari Pancasila yang disusun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyusun makalah ini, saya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan makalah di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Penyempinang 8 Desember 2023 dari Falklana. Oke, selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Di bab 1 ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di bab kedua ada berisi tentang pembahasan. Apa saja pembahasannya, yaitu tentang pengertian Pancasila, sejarah terbentuknya Pancasila, fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, lalu ada peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mirip-mirip poin yang kedua ini. Lalu yang kelima ada penerapannya, gimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada harapan saya untuk pembaca. Yang di bab ketiga ada penutup dan kesimpulan. Baik, langsung saja di pendahuluan. Latar belakang makalah ini saya buat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang mencakup 5 sila negara yang perumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa negara harus tunduk kepada Pancasila, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia yang dihayati sebagai corak khas dan tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Lalu rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Yang kedua, apa fungsi Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat? Yang ketiga, apa peranan Pancasila bagi kehidupan masyarakat? Yang keempat, apa saja makna sila-sila Pancasila? Nah, tujuannya di sini yang pertama, seperti yang dikata pengantar tadi, untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca apa arti dan makna Pancasila. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai fungsi dan peranan Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian Pancasila. Pancasila, seperti yang kita tahu, adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Dalam bahasa yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar, prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 butir yang masing-masing memiliki arti dan makna yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebutan Pancasila ini dimulai sejak dari zaman Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya, namun pada saat itu belum diputuskan secara nyata.
Sila-sila yang ada pada Pancasila saat ini hanya digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kerajaan. Apabila berdasarkan pada kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular, Pancasila memiliki arti bahwa berbatu sendi yang 5 atau lebih jelasnya adalah pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila sebelumnya juga pernah dituliskan pada kitab Buddha dalam bahasa Pali. Pancasila merupakan aliran dasar akhlak di agama Buddha yang harus ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Berikut ini merupakan isi dari Pancasila yang terdapat dalam ajaran agama Buddha, yaitu 1. Aku berambisi untuk melatih diri supaya bisa menghindari pembunuhan. 2. Aku bertekad akan melatih diri agar tidak mengambil barang apapun yang bukan milikku atau barang yang tidak diberikan oleh orang lain. Nah, lalu selanjutnya bisa teman-teman baca saja ya. Nah, langsung kita ke sejarah terbentuknya Pancasila. Nah, kita ambil dari website menurut kompas.com. Pancasila adalah judul pidato yang Soekarno sampaikan pada 1 Juni 1945 untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidato tersebut, untuk kali pertama konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Awalnya pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul sampai akhirnya mendapat sebutan lahirnya Pancasila dari mantan ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan dari Soekarno mengenai dasar negara Indonesia diterima oleh para anggota BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945. Akhirnya, Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI, yaitu 5 dasar dari Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu Soekarno mengusulkan Pancasila yang dikemukakan pada 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasarnya, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuklah suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada 1 Juni dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu yang disebut panitia 9 dikenal juga itu panitia 9 ya, untuk menyelenggarakan tugas itu tadi. Rencana itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Lalu kita membahas fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa aja sih fungsinya? Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pembentuk identitas nasional dan kebangsaan. Prinsip-prinsipnya seperti persatuan Indonesia, menciptakan semangat kebersamaan dan rasa solidaritas di antara warga negara. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman dalam satu kesatuan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Sesuai dengan sila ketiga itu persatuan Indonesia ya. Lalu fungsi Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, itu membimbing tindakan warga negara dalam berinteraksi dengan sesama. Pancasila mendorong masyarakat tuh untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan moralitas. Fungsi Pancasila dalam konteks politik tercermin dalam prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila memberikan dasar bagi sistem politik demokratis di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu prinsip Pancasila menjadi landasan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang merata. Pancasila mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi ekonomi. Prinsip persatuan Indonesia menjadi alat penting dalam pemeliharaan keamanan dan stabilitas negara. Pancasila menolak segala bentuk tindakan
yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga kedamaian dan kestabilan di Indonesia. Pancasila memiliki fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yakni yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan atau cita-citanya. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan mengikuti dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Lalu ada yang kelima, sebagai sumber dan kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, baik itu rakyat, pemerintah, dan wilayah. Keenam, sebagai penyelenggara negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya dengan Pancasila, negara dan bangsa memiliki pedoman. Yang ketujuh, sebagai moral pembangunan. Lalu kita masuk ke peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila itu memiliki peran penting teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Pancasila juga membentuk karakter dan identitas nasional yang kuat, mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama, menghormati hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, dan membangun kesadaran lingkungan hidup. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila berperan sebagai cetakan dasar yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi ideologi terbuka bagi negara Indonesia, sehingga fungsi dan peranannya akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Para generasi muda telah dipersiapkan sebaik-baiknya dengan karakter Pancasila melalui pembelajaran pendidikan Pancasila yang diberikan di bangku sekolah maupun perguruan tinggi, seperti yang kita pelajari ini. Jadi menurut saya, Pancasila itu masih akan mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita nggak tahu. Adapun peranan utama dari Pancasila adalah sebagai dasar negara yang kemudian berkembang menjadi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, arti dari sebagai dasar negara itu menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Ini ada istilahnya, bisa teman-teman baca sendiri. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi atau pandangan hidup, tetapi juga sebagai pemandu dan perekat kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Melalui identitasnya yang nasionalis, moralitasnya yang tinggi, dan peranannya dalam pembangunan yang adil, Pancasila terus menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan memahami dan mengimplementasikan Pancasila, kita dapat mencapai visi masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Lalu penerapan ada di sini penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila itu tak hanya sekedar ideologi, pasti ada panduan untuk menjadi tindakannya. Penerapan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan kontribusi nyata kita sebagai warga negara untuk menjaga dan memajukan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau pemimpin, tapi milik seluruh rakyat Indonesia yang berperan dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan beradab. Ini adalah beberapa poin-poin penting yang dapat dijadikan panduan dan dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menghargai agama dan kepercayaan orang lain, serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya itu dengan menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berperilaku sopan dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, pada sila persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Lalu yang keempat, sila kerakyatan, dapat diterapkan dengan cara menghargai demokrasi, menghormati hak suara rakyat, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Lalu yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diterapkan dengan menghargai hak dan kewajiban sosial serta berusaha untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin contohnya itu seperti hak dan kewajiban kita tuh seperti haknya orang-orang fakir miskin. Maka kita sebagai orang yang mampu itu wajib berzakat. Itu contohnya dalam keadilan dalam agama Islam. Atau tak hanya dalam
agama seperti kemanusiaan, seperti kita menolong orang yang sedang kecelakaan, itu juga termasuk dalam kegiatan sosial. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan tindakan nyata seperti membantu sesama tadi, menghargai perbedaan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun karakter bangsa yang kuat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Harapan saya setelah mengetahui fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila memiliki peranan sebagai sistem etika yang membentuk karakter dan identitas nasional yang kuat, mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama, menghormati hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, dan membangun kesadaran lingkungan hidup. Dengan ini, saya sebagai penulis mengharapkan agar membaca dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kesimpulannya, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pembentuk identitas nasional dan kebangsaan. Prinsip-prinsipnya seperti persatuan Indonesia, menciptakan semangat kebersamaan dan rasa solidaritas di antara warga negara Indonesia, menciptakan semangat kebersamaan dan rasa solidaritas di antara warga negara. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman dalam suatu kesatuan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Pancasila juga dapat menjadi ideologi terbuka bagi negara Indonesia, sehingga fungsi dan peranannya akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Para generasi muda telah dipersiapkan sebaik-baiknya dengan karakter Pancasila melalui pembelajaran yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Baik, itu saya rasa sekian.